Indonesia, dengan posisinya sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20, memiliki peran strategis dalam percaturan ekonomi dan politik dunia. Di tengah ketidakpastian geopolitik global, bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS adalah langkah visioner untuk memperkuat posisi negara berkembang dalam sistem global yang lebih adil dan inklusif. Sebagai organisasi kepemudaan yang selalu mendorong kemandirian bangsa, GP Ansor menyambut baik inisiatif ini. GP Ansor selalu mempromosikan nilai-nilai kebangsaan, persatuan, dan keadilan sosial. BRICS, dengan visinya yang menantang hegemoni ekonomi dan politik negara maju, memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk membawa agenda global yang berpihak pada rakyat, seperti pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, dan percepatan pembangunan hijau. BRICS mewakili hampir 40% populasi dunia dan menyumbang lebih dari 30% PDB global. Bergabungnya Indonesia membuat negara ini dapat mengakses pasar yang lebih luas, memperluas hubungan perdagangan, dan memanfaatkan investasi infrastruktur melalui New Development Bank. Kerjasama ini akan membantu mempercepat pembangunan nasional dan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia. Selain itu, BRICS memiliki misi strategis untuk mengurangi ketergantungan pada dominasi dolar Amerika Serikat melalui penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan antar negara. Langkah ini sejalan dengan visi Indonesia untuk meningkatkan stabilitas ekonomi dan melindungi diri dari volatilitas pasar global. Tak hanya BRICS, Presiden Prabowo juga menarik Indonesia untuk bergabung dengan Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan, OECD, Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik untuk Kemakmuran, IPEF, dan Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik, CPTPP. Organisasi antar negara ini, bagi Presiden Prabowo merupakan peluang terbaik untuk meningkatkan perekonomian Indonesia, tentunya berujung kepada kesejahteraan rakyat. Sejak berdirinya, GP Ansor berkomitmen mendukung kebijakan yang memperjuangkan kemandirian bangsa. Bergabungnya Indonesia ke BRICS mencerminkan semangat ini, yaitu menciptakan tatanan dunia baru yang lebih seimbang, karena negara berkembang memiliki suara yang lebih kuat. Indonesia, sebagai negara dengan semangat non-blok, dapat berperan sebagai penyeimbang dan jembatan dialog antara kekuatan besar, seperti China dan Rusia dengan negara-negara Barat. Peran ini tidak hanya menguntungkan Indonesia, tapi juga memperkuat kepemimpinan negara dalam memperjuangkan perdamaian dan keadilan global. Politik kita adalah politik non-blok, bebas aktif, dan itu yang harus kita pertahankan. Itu yang harus kita teruskan. Sebagai organisasi yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat, GP Ansor melihat peluang besar dari BRICS untuk mendukung program-program sosial dan ekonomi di Indonesia, termasuk pengembangan teknologi, pendidikan, dan kesehatan melalui kolaborasi dengan negara anggota lainnya. GP Ansor melihat keputusan Indonesia bergabung ke dalam BRICS dan aliansi ekonomi internasional lainnya sebagai prioritas strategis. Namun, proses ini harus dilakukan dengan mengutamakan kepentingan nasional, sekaligus memastikan kerjasama ini membawa manfaat nyata bagi rakyat Indonesia. Selain itu, GP Ansor mengajak masyarakat untuk mendukung langkah ini dengan memahami bahwa aliansi-aliansi ini bukan berarti berpihak pada blok tertentu, melainkan memperjuangkan sistem global yang lebih berimbang, inklusif, dan berkeadilan. Menteri Luar Negeri Bapak Sugiono pun turut memperkuat statement Bank Ketum Adin Jauharudin. It is my pleasure, as the Special Envoy of the President of the Republic of Indonesia, to announce Indonesia's intention to join BRICS and become its member. By doing so, Indonesia will be able to better support BRICS efforts to advance the causes and interests of the Global South, and while also contributing to the maintenance of a world order based on freedom, lasting peace, and social justice. Thank you.